Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan juga sering menangis karena ingat kamu. Karena itu ia ingin dan berusaha melupakanmu. Ya. Jadi mantan kelihatan berusaha untuk melupakan kita, ya. Menghindari kita, tidak mau bicara dengan kita, tidak mau ketemu kita, tidak mau ngangkat kalau kita telepon, memblokir akun-akun media sosial kita. Itu cara dia untuk berusaha melupakan kita. Kenapa dia berusaha melupakan kita? Karena dia masih cinta. Ketika dia ingat, apalagi dia kangen, yang namanya rasa rindu, rasa kangen, tidak bisa diobati dengan bertemu dengan orang yang ia kangeni. Itu bisa membuat orang yang rindu, yang kangen sampai menangis. Ya. Dan itu pula lah yang mantan rasakan, yang mantan alami. Karena itu dia berusaha untuk melupakan kita. Kalau dia tidak sampai menangis, ya, apalagi dia mengingat sesuatu itu bisa sampai atau sambil tersenyum-senyum, ya, kenangan itu menjadi sesuatu yang indah dan menyenangkan saja untuk dia ingat. Tentu dia tidak akan berusaha untuk melupakannya. Kita punya begitu banyak kenangan, ya, sejak kita kecil sampai saat ini. Ketika kita ingat zaman kita masih sekolah, di sekolah dasar dulu, kita bisa bercerita kepada anak-anak kita, ya, betapa masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat indah dan sangat menyenangkan. Kita cerita, ya, betapa ceria dan bahagianya kita ketika kita masih SMP, ketika kita SMA, ketika kita menimba ilmu di bangku kuliah dulu, mengikuti berbagai kegiatan di kampus dan seterusnya. Tetapi kan ada, ya, hal-hal yang tidak kita ceritakan kepada anak-anak kita, ya. Misal kisah cinta yang kita tidak ingin anak-anak tahu, yang kita tidak ingin mereka melakukan, ya, karena kita khawatir mereka juga akan terluka hatinya, mereka juga akan bisa bersedih sehingga membuat konsentrasi dan fokus kuliahnya menjadi terganggu. Sehingga kisah cinta yang pernah kita jalani dan mungkin itu masih terasa menyakitkan hingga hari ini, itu lebih baik kita memilih untuk menyimpannya sebagai rahasia hati kita. Jadi yang kita ceritakan itu yang mana? Yang kita ceritakan itu hal-hal yang menyenangkan saja. Hal-hal yang ketika kita menceritakannya, kita pun ikut merasa bahagia kembali kepada masa-masa yang menyenangkan itu. Nah, kenapa kemudian kita tidak menceritakan kisah cinta kita? Ya, misal kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, dan lebih memilih menyimpannya. Karena ketika kita bercerita, itu akan membuka luka lama yang ada di dalam hati kita. Bisa membuat kita kembali bersedih. Padahal misal saat ini kita sudah oke-oke saja. Nah, jadi itu pula lah yang kemudian mantan alami pada hari ini. Dia berusaha melupakan karena ketika dia ingat kepada kita, dia bisa bersedih. Ya, dia pengen kembali, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Dia ingin ketemu, tetapi dia juga menolak pertemuan itu dan seterusnya tadi. Ya, nah, jadi kalau kenangan tentang kita itu sama dengan kenangan tentang teman-temannya, sahabat-sahabatnya,
teman-teman SD-nya, SMP, SMA, ya, dan kenangan-kenangan lain, maka dia tidak akan berusaha untuk melupakannya. Ya, bahkan orang kalau diundang untuk acara reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah, datang semua kan. Kenapa datang? Ya karena kenangan yang tidak untuk dilupakan. Kenangan yang ketika dia ingat, dia bisa tersenyum bahagia. Kenangan yang ketika dibicarakan itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, kenapa dia berusaha melupakan kita, tidak mau reuni dengan kita, tidak mau ketemu dengan kita, dan seterusnya? Karena sesungguhnya di dalam hati kecilnya ada harapan yang sangat besar, ada cinta yang selalu tumbuh, tetapi dia tolak semua itu. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, yang rajin like, share, dan rajin komen, semuanya saya doakan ya. Semoga kabarnya baik selalu, dan apa yang Anda usahakan bisa berhasil semua, dan semoga Anda bisa bersama lagi dengan mantan yang Anda cintai, atau seseorang yang saat ini sedang Anda cintai dan Anda inginkan. Semoga seseorang yang Anda cintai ini menjadi jodoh Anda selamanya dunia akhirat. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, mantan sesungguhnya juga masih sering menangis ketika ingat kita. Ya, merintih ketika kerinduan itu tidak bisa dia obati dengan bertemu kita. Ya, apalagi kalau masih sering ketemu bareng, tempat kerjanya bareng, atau rumahnya tidak terlalu jauh, masih sering papasan, masih sering ketemu, sementara dia menolak untuk ketemu. Wah, itu rasanya lebih menyakitkan lagi. Ya, kenapa dia tidak mau ketemu? Banyak hal. Bisa jadi karena memang orang tuanya yang tidak menginginkan kita, sangat tidak menginginkan mantan menjadi pasangan hidup kita. Keluarganya semuanya menolak kita. Adik-adiknya, bude-budenya, sahabat-sahabatnya, sejak dulu mereka sudah berusaha untuk memisahkan kita dengan mantan. Ya, atau karena ada seseorang yang baru di sisi mantan. Jadi begitu banyak hal ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kita paham betul, kita sadar betul bahwa mantan masih sering ingat kita, bahkan mungkin sampai menangis ingat kita. Karena itu dia ingin melupakan kita. Nah, di situ kuncinya. Kalau kita berharap dia ingin terus ingat kepada kita dan bisa kembali kepada kita, maka jangan pernah biarkan dia bisa benar-benar melupakan kita. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, buat dia agar selalu ingat kepada kita. Yang pertama ya, kita selalu menjadi seseorang yang manfaat. Orang yang manfaat, ya, itu karya-karyanya, apa yang dia lakukan, itu kan selalu dibicarakan oleh banyak orang. Kalau zaman sekarang, dia punya karya-karyanya selalu di-share dari satu orang ke orang lainnya. Pada akhirnya sampai kepada mantan. Mantan punya teman, punya sahabat. Kita punya sesuatu yang manfaat, yang di-share oleh banyak orang, dibicarakan oleh banyak orang. Mantan berusaha menutup mata, menutup telinga dari itu. Tiba-tiba dia ketemu temannya, sahabatnya yang kenal kita. Temannya bilang, saya lihat itu postingan dari mantanmu, kita. Dia jadi ingat kita. Nah, jadi
terus berusaha menjadi orang yang manfaat. Karena orang yang manfaat itu karyanya selalu dibicarakan di mana-mana, pada akhirnya akan sampai juga ke telinga mantan. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Seseorang yang rajin menangis karena makhluk, maka manusia tidak akan pernah menangis kangen kepada dia. Ya, itu digarisbawahi. Kita rajin menangis karena manusia, karena mantan, maka mantan itu tidak akan pernah nangis karena kangen kepada kita. Manusia akan menangis rindu, merintih kangen kepada kita ketika air mata kita ini kita teteskan karena rindu dan cinta kita kepada Allah. Ya, karena kita menyadari sebagai manusia biasa, kita juga punya banyak dosa. Nah, ketika kita ingat dengan dosa-dosa kita, kita menangis dan kemudian kita berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Itu air mata yang diteteskan karena cinta kepada Allah. Maka manusia yang menangis karena cintanya kepada Allah, maka manusia akan menangis rindu untuknya. Ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu keselamatan? Dan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amlik alaika lisanaka wal yashaka baituka wabki ala khati'atika. Engkau menjaga lisanmu, melapangkan rumahmu, serta engkau menangis karena dosa yang pernah engkau lakukan. Ya, jadi orang yang rajin menangis karena Allah, menangis karena cinta kepada Allah adalah orang-orang yang selamat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.